Lantas kemudian berikutnya, watazinu, kata Umar bin Khattab, maka timbanglah amalan-amalan kita semuanya. Derek kon nimbang-nimbang, maksudnya nimbang-nimbang apakah ada amalan-amalan soleh yang selama ini kita lakukan diterima atau kemudian menjadi sia-sia. Apakah kemudian harta benda yang kita berikan di jalan Allah sudah banyak pula untuk bekal nanti tatkala kemudian kita berpulang kembali kepada Allah. Karena ditimbang-timbang, mana yang kira-kira kemudian diterima, mana yang kira-kira kemudian tidak diterima. Ya, ngitung-ngitung amal soleh yang pernah kita lakukan selama ini, ditimbang-timbang amal soleh yang kita lakukan padahal kita tidak pernah tahu. Kita kan tidak pernah tahu secara hakikat. Kalau secara hakikat mengetahui amal soleh yang selama ini kemudian kita lakukan, kita tidak pernah tahu apakah amalan soleh itu diterima atau tidak secara hakikat. Kalau secara syariat menurut petunjuk Nabi, ya kita tahu. Kalau memang ada petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, ya diterima. Yang jadi permasalahan adalah secara hakikat. Secara hakikat maka tidak ada satupun manusia yang tahu persis kalau amalan sholatnya, ngajine atau ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan diterima atau tidak. Kamu harus ngerti secara hakikat. Kalau secara syariat, ya menurut petunjuk Al-Quran dan Sunnah bisa kita ngeri. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah diterima. Tapi kalau secara hakikat kita tidak pernah tahu. Padahal kalau suatu saat kemudian kita melakukan dosa, bedanya kalau kita melakukan dosa jelas adanya. Derek nek melakukan dosa kena itu aneh maksudnya. Jadi kalau suatu saat kemudian kita melakukan dosa, kesalahan atau bahkan kemaksiatan kepada Allah, maka sungguh itu jelas hitungannya. Tapi ketika beramal soleh secara hakikat, kita tidak pernah tahu apakah amalan soleh itu diterima apa tidak. Cung, sampai kita koni, yuk sampean boleh sholat selama ini wis 20 tahun misal. Sampean kira-kira sholatnya sing kira-kira wis diterima sing dibaik. Kita tidak tahu, secara hakikat tidak tahu. Ini ya, ngaji sing kira-kira wis diterima sing dibaik. Ini ya, banyak ya. Ini maksudnya disuruh untuk menimbang. Kemudian kata Umar bin Khattab, kenapa untuk disuruh untuk menimbang amalan? Watazinu, timbanglah amalan-amalan kalian semuanya. Lingir dil akbari, untuk hari penampakan yang besar. Hari penampakan yang besar maksudnya kita menghadap kepada Allah, berdiri di hadapan Allah. Dulu kan pernah disinggung pada bab sebelumnya di kitab ini. Begitu kita menghadap kepada Allah, dipanggil saksi-saksi. Saksi ini apa Bay? Dulu di bab sebelumnya. Satu, bumi yang kita pijak. Bumi yang kita pijak. Yang kedua, Rasulullah SAW sebagaimana surat An-Nisa ayat 40-41. Yang berikutnya menjadi saksi anggota badan. Anggota badan yang menjadi saksi 8, yaitu 10. 2 mata, 2 telinga, 2 lisan. Lantas kemudian kulit, kemudian kemaluan. Kalau dulu kan mulai disinggung seperti itu. Berikutnya kemudian malaikat raqib abiatib. Kemudian berikutnya langsung data visual. Data visual bukti rekaman CCTV nih, cara bahasa sih gini. Rekaman CCTV nih, videonya jenengan lagi ngapa baik jam sekian detik ini itu ada. Artinya data yang dikumpulkan oleh Allah lengkap. Baik saksinya, datanya, memorinya bakal penuh maning. Makanya HP dewek. Gitu ya. Artinya kalau ketika panjenengan menghadap di hadapan Allah seperti itu, dalam keadaan seperti itu, penampakan amalan-amalan besar, kita hanya bisa apa coba? Kira-kira jenengan, nek begitu menghadap kepada Allah pada hari penampakan yang besar seperti itu, dewek bisa ngapa saja? Kayaknya temunggul tok kayak gitu ya. Kayaknya temunggul tok ya. Boleh takoni, yuk sampean ki apa sing jawab degan. Sampean gak ngelembo, kan bisa ngelembo. Buktinya anak, malaikatnya anak, terus kulitnya, kemudian tangannya, kakinya langsung bersaksi. Oleh karena itulah dalam surat Yasin kan dulu pernah disinggung. Surat Yasin itu berfirman, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut-mulut mereka dikunci. Mulutnya sampean wis ora cerewet maning. Kunci, mulut kita semuanya dikunci.
Lantas begitu mulut kita kemudian dikunci, akan bersaksi di hadapan Allah, kedua tangan kita, kedua kaki kita, terhadap apa saja yang dulu pernah kemudian kita lakukan di dalam kehidupan dunia. Kira-kira ngomong apa Jajal? Tangannya langsung ngomong. Tangannya ngomong. Ya, tangannya ngomong. Waduh. Coba bayangkan saja kalau suatu saat jenengan menghadap pada hari itu, jenengan kesalahan dan dosa-dosanya banyak. Karena jenengan menghadap pada posisi seperti itu, kesalahan dosa-dosanya kemudian banyak. Kira-kira perasaannya kayak apa? Sampean logikane diundang nang juragane. Suatu saat jenengan kerja ikut juragan. Tatkala kemudian jenengan kerja ikut juragan, jenengan bekerja berbuat satu kesalahan dan kesalahannya itu besar. Begitu sampean diundang deg-degan boten. Nek salah 10. Nek salah lebihkan 10. Kalau kita di hadapan Allah salah pinten. Berarti mereka wedhus nang mboten. Wow, sangat takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam hadis yang lain kan menyebutkan la tazalu qadama 'abdi, sampai kedua kaki itu tidak bergeser di hadapan Allah sampai kemudian dia ditanya terhadap 4 perkara. Dulu kan pernah disinggung. Sampai nganti kedua kakinya ngadeg ora bergeser. Kalau di kitab-kitab yang lain itu disebutkan sampai ada yang makan waktu 1000 tahun. Sampai ngadeg kue makan waktu 1000 tahun. Uripe nang dunya 70 tahun. Uripe nang dunya 10 tahun. 10 tahun itu campuran mulai terkena penyakit stroke 10 tahun, darah tinggi 5 tahun. Sedih yang susah itu berganti-gantian. Yang namanya dunia kan gitu. Dunia kalaupun seandainya kita memiliki usia 70 tahun, tidak semuanya memiliki yaitu laju atau kemudian sisi kehidupan bahagia. Campuran. Coba bayangkan saja, kalau suatu saat manusia hidupnya 70 tahun, 60 tahun, singkat apa singkat? Singkat. Oh, singkatnya lagi campur antara keburukan dengan kebaikan, antara kemudian kesedihan dan kebahagiaan, antara air mata kemudian dengan senyuman. Mending nih guyu terus, senang terus nantinya, 70 tahun kan langka, sing senyum terus nih emang goblok. Jalan. Iya, hari ini kan seperti itu masalahnya. Coba bayangkan saja, berdiri di hadapan Allah makan waktu 1000 tahun, coba bayangin. Kuwi mau dikit dong. Sampai kemudian ditanya macam-macam. Sampai nek nang ngarepe juragane, duwe salah 10, ditakoni nganti 3 dina 3 wengi, susah napa mboten? Susah mboten? Kue nganti makan waktu 1000 tahun. 1000 tahun, ada yang makan waktu sampai 70.000 tahun. Ada yang makan waktu sampai 40.000 tahun. Nah, dektok kayak kia ditakoni ngasih makan waktu 40.000 tahun. Karena kan hari-hari di sana itu hitungannya satu hari sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Sedina nang kana kes bandingannya kang dinang akhirat ki adalah 1000 tahun nang dunia, nang akhirat hitungannya siji. Berarti nek dheweke berdiri selama 40.000 tahun berarti patang dinane akhirat. Nek 70.000 tahun berarti 7 dinane akhirat. Kemudian nek 1000 tahun sedina. Sejam pira? Aja kok ngitung angel. Akeh juga. Kami ya, untuk belain dalik. Akhirnya perlu menjadi satu perhatian bagi kita semuanya. Ya bayangkan bala ngantuk nanti suwen-suwen seperti itu. Lantas berikutnya, wa innama yakhaffu al-hisabu ala man hasaban nafsa fid dunya. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya nanti hisabnya akan menjadi mudah. Sampean hisabnya menjadi mudah. Untuk siapa saja yang banyak menghisap tatkala di dalam kehidupan dunia. Sampean engko hisapen akhirat dadi nenteng, nek ari kalane nang dunia sampean sering menghisap. Ternyata kalau seandainya kita mengarah kepada pengertian Umar bin Khattab, berarti bagi siapapun yang tidak pernah kemudian evaluasi terhadap amalan-amalan yang selama ini kemudian kita lakukan, tidak pernah kemudian memperbaiki diri terhadap apa saja yang kemudian mereka lakukan selama ini dan tidak pernah menghisapnya,
Maka orang yang seperti itu kelak pada hari kiamat akan memiliki hisab yang berat. Padahal kita tahu hisab yang berat kayak tadi, sampai makan waktu bertahun-tahun. Kuri penang dunia paling-paling mung 50 tahun, sekitar tahun 70 tahun. Langkah sing nganti tekan 100 tahun. Oh pada dasarnya nek diwe umur 100 tahun liwat, yang nikmatnya juga orang nikmat. Kan ya, sampai gelem diwe usia 100 tahun muncul. Kan dia mulanya yang jenengane hikmah mati kan diantarane supaya kita bisa hidup normal. Kan mulanya yang jenengane hikmah mati diantarane sampean menguripe normal, bisa ngaji, bisa belanja, bisa lutisan, bisa kemudian mengsawah, bisa macul, bisa ndeki karena anak mati. Coba bayangkan aja kalau tidak ada kematian, sampean nggak ngaji siki, izin. Saya izin. Kenapa? Aku nunggu nih bae. Sing usianya 3000 tahun, 500 tahun, 1500 tahun ya coba. Karena itu kok terus saya sampean ketunggang biung siji bae sing usiane 80 tahun kana nguring-nguringan nganti tekan anak-anak. Apa mending nek anak papat 5 nang omahe sampean sing tua-tua kayak ngapa sampean uripe? Wah kok ya izin terus saya kunjung seula repot banget. Ngumpuli dua bocah cilik jere kan ini gitu. Mulane anak hikmah mati. Hikmah mati diantaranya seperti itu, kita supaya bisa hidup normal. Oh pada dasarnya nek anak mati, tatkala kemudian kita menginjak usia 100 tahun, 120, 130, karena apa? Karena apa jajal? Sampai yang usianya 120 tahun, kemangan sate, angel. Dijak menganti gelundung sampean. Kan angel ya, UBS briang. Kan ya, kan susah. Makan sing amo ya angel, mangan sing atos apa maning ya kan ya. Karena ini mulanya anak hikmah mati ya. Nang Rasulullah mulai dipatasi umure umat manusia terutama umat Islam diantaranya sitina ila sebengena antara 60 sampai 70. Nah Rasulullah dipatasi dieling-eling. Yuk kang umatku sampean sing dadi umatku usia ini antara batasan 7 tahun ngasih 70 tahun. Jadi Rasulullah nek sing luwih usia 70 tahun maka jumlahnya sangat-sangat sedikit. Dengan gaya hitung-hitungan sing segi 7 tahun berarti wis dela maning. Wis gaya ngitungi ngesuk kan iki ya. Sampean sing usiane 50 tahun 10 tahun maning. Sampai yang usia 40 tahun, 20 tahun maning. Sampai yang usia 30 tahun, enteni pe 30 tahun maning. Kabeh kue waktu yang tersisa di dalam hidup, anak istilah nek tekan. Nek tekan, kan nek tekan Bob? Iya nek tekan, nek ora tekan. Itu seperti itu. Oleh karena itulah, kalau tidak mengawali pada hari ini, hendak mau kapan? Manusia itu kembali kepada Allah. Toh kemudian waktu yang tersisa di dalam hidup tidak banyak, boleh jadi mungkin itu hanya sekejap yang dimiliki oleh manusia. Ya betapa ruginya lah. Wong nembe baru menginginkan di dalam jiwanya untuk kembali kepada Allah, baru saja kemudian timbul perasaan kesadaran di dalam jiwanya seperti itu, besoknya kemudian dia mati. Padahal dia belum sempat untuk banyak beramal soleh. Kayak apa saja? Nah untuk bila ini dari kayu. Dan berikutnya qala berkata atau al-Hursani. Sekarang berkata atau al-Hursani. Berarti berkata atau al-Hursani. Yuhassabu al-'abdu yaumal qiyamah. Hamba Allah akan dihisab pada hari kiamat. Karena menurut atau al-Hursani, setiap hamba Allah yang akan dihisab pada hari kiamat nginda mengarifihi, yaitu yang dihisab adalah segala sesuatu yang ia ketahui. Berarti segala sesuatu yang kita ketahui semuanya itu dihisab. Bahkan kalau panjenengan lihat di penafsiran, kene jenengan mlebu penafsiran tafsir Al-Qur'an. Nanti jenengan masuk di tafsir surat Al-Hakumut Takasur. Ayat Al-Hakumut Takasur sindaikan kalimatnya summa latus alunna anin na'im. Semua kemudian sungguh betul-betul kamu itu akan ditanya terhadap semua nikmat-nikmat di dalam hidup. Berarti sampean nikmat apa saja di dalam hidup itu kemudian ditanya.
Dalam konteks hadis yang lain disebutkan, la tus'aluna 'anil barid. Sungguh betul-betul kalian akan ditanya 'anil barid, tentang minuman dingin. Minuman dingin. Jadi minuman es teh sing seger kaya rumatus takoni. Minuman es jeruk ditakoni, bahkan minum air putih yang ditaruh di freezer anyes diombe sampai nesu ditakoni. Berarti sampean siki kon siap-siap jawabannya. Dari masalah minum saja sampean mendapat pertanyaan, kira-kira suwene apa sedela? Tanggung betok loh. Sampean wis ngombe apa bae jajal? Ya, ya, kan akeh ban sing dumbo ya. Sing dumbo kan akeh ban, Bok. Semakin banyak kemudian yang dirasakan dari lisan yang masuk di lisan, maka kemudian semakin berat kemudian kita akan ditanya. Oleh karena itulah Rasulullah jawab manil barid. Dalam konteks hadis yang lain Rasulullah menyebutkan la tus'aluna. Sungguh betul-betul kalian itu akan ditanya. Dalam konteks hadis yang lain yang mula-mula ditanya adalah manisihah, sehat. Sing mula-mula ditakoni sehat. Kan sehat dok. Pertanyaannya kira-kira suwe bro. Yo kedua kaki sampean sing duwe nang Allah Subhanahu wa taala mbiyen nek kalian nang dunya mlaku nggo ngapa bae wong nek kalian sampean sehat mung dibae jejel. Oke. Itu baru kaki loh. Belum lagi yang lain-lain, belum lagi yang kadang-kadang kita tidak pikirkan terkait masalah di dalam hadis ini. Min dan ma'arifihi, segala sesuatu yang kita ketahui, sampean nikmat yang tidak tara atau nikmat yang sungguhnya besar, kita mengetahui apa saja langsung tahu namanya. Ki jenengannya apa? Ki apa? Kayak apa? Kipas. Kayak apa? Kalian semua yang kita ketahui, kita lihat langsung tahu namanya. Coba bayangkan saja, kalau suatu saat jenengan mengetahui apa saja, tapi orang ngerti jenengannya. Sampai ngerti apa baik bisa deleng, deleng apa baik bisa deleng, deleng apa baik bisa ngerti. Ini orang ngerti jenengannya. Kira-kira sampai bisa urip kok? Bisa enggak? Oleh karena itulah di dalam konteks yang disebutkan oleh yaitu apa al-hursani, nanti manusia akan dihisap segala sesuatu yang ia ketahui. Sing nang dewek dengerti ini dewek bakal dihisap. Berarti akeh boten. Jangan ketewel sampai ngerti. Berarti sampai sepele-sepele ya, sampai sepele. Bahkan kalau di dalam kitab itu nek nang tafsir, ya nek nang tafsir. Nek nang tafsir dulu kan pernah disinggung. Yang nang tafsir surat At-Takasur, 3 nikmat sampean sing ora ditakoni. 3 nikmat kehidupan manusia yang ada dalam kehidupan dunia ini yang tidak ditanya oleh Allah. Ada 3 nikmat yang tidak ditanya oleh Allah. 1, baju yang melekat di badan, atau baju sing melekat di badan. Maksudnya iki, kalau suatu saat jenengan duwe cidun, duwe gamis, duwe kaos kaki, duwe sepatu, duwe tas, duwe sandal, jumlah 1000 sing ditakoni 999. Berarti kelambine sampean sing siki medi-median nang sawah. Yang esuk ditakoni nang Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya ada 2. Dari mana kemudian itu didapati atau didapatkan? Yang berikutnya adalah untuk apa kemudian sampean gunakan. Mulai sampean jangan membeli kemudian pakaian-pakaian sekalipun itu pakaian syar'i atau pakaian gamis, tapi yang tidak pantas untuk dipakai tiap hari. Kan anak kadang-kadang kelambi gamis, kelambi gamis syar'i, tapi kayak penyanyi dangdut. Oke, apa? Oke, biasa ada di sana ada tinggu ki mung acara-acara penting tok. Padahal itu ditanya loh. Karena gini, semakin pakaian itu dipakai untuk segala suatu kebaikan di jalan Allah dan untuk tujuannya menutup aurat, maka jenengan selamat. Jenengan pakaian kalau digunakan untuk menutup aurat dan digunakan untuk banyak beribadah kepada Allah, kelambine sampean selamat. Kelambine sampean selamat. Berarti kira-kira kelambine sampean sing durung ibadah, sing endi? Karena pertanyaan belum lagi tase. Karena kalimatnya yang hadis itu, kalimatnya menggunakan pakaian yang melekat di badan. Tapi menunjukkan semua alat atau perkakas yang digunakan oleh manusia. Berarti meliputi tas, sandal, sepatu,
Mani wong wedon sih ana Shopee, ana Lazada. Kan ya belanja online ya seperti yang disampaikan oleh hadis Nabi. Hadis Nabi kan ngomong, saya hati zaman nanti kelak datang suatu zaman yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, yaitu toko yang sangat-sangat berdekatan. Contohnya nang zaman siki, toko yang sangat berdekatan iki siki zaman siki toko online. Sampai jika nang jero rumah, bahkan nang kamar, kami ngopi, cekelan HP, lutak ludik, ngesuk ngenteni turun dina tekan oleh pengirimnya. Jenengan orang perlu menyat, kongkon menganake, kayak anak kaya, yang juga gue pakai tani ibune, kena bukai, terus dia kena, jenengan terus dijuga nang anake, ngune buka mereka binang kasur, tokone banget cedek. Karena orang mau mengendi-endi langsung tekan. Karena ya, hari ini kan seperti itu. Justru kalau menurut hadis Nabi, kalau seandainya ada zaman kondisinya seperti itu, dekatnya dengan hari kiamat. Berarti cedeknya dengan hari kiamat ya seperti ini. Toko yang sangat berdekatan. Nek kan ya, Shopee, ana Lazada, ana Tokopedia, ana TikTok nih ya. Oh ya, TikTok saya kan ya. Sampean kepengen apa bae nang kono anak. Sampean siki golek apa bae anak. Beda nang jenengan golek menggombok bumbu anak apa bae, tapi di tempat itu anak kabeh. Nanti tekan jimat bae anak gumun bae, jimat sirik bae anak ya. Iya kan? Sampai jimat sirik aduh, saya sempat baca gemune kok anak sing ngedol ya. Ya anak sing tuku sih kan ya. Aneh yang jimat sirik bae anak wes ada ya. Kan itu ya. Berarti semua terkait masalah nikmat terhadap permasalahan pakaian, kalau seandainya jumlahnya 1000, maka 999 yang ditanya, satu yang tidak ditanya. Jenengan hari ini disuruh untuk mempersiapkan jawabannya. Pertanyaannya ada dua. Dari mana kemudian engkau dapatkan, lantas kemudian untuk apa kemudian engkau gunakan. Artinya, kalau semakin kita miskin, semakin kita fakir, maka semakin cepat perhitungannya. Wong sing kelambine 10 lebih enteng daripada yang punya 20. Orang yang punya pakaian 20 lebih ringan dibandingkan yang 30. Orang yang pakainya 30 lebih ringan dibandingkan yang punya 100 pakaian. Kan ya? Orang yang hanya pakaiannya melekat di badan lebih ringan daripada yang memiliki pakaian 3 ataupun 4. Sampeyan yang delengai kue, sampeyan milih kelambine sing apik-apik sing akeh apa sing sithik? Iklan bila sampean juga berhenti kondangan kita tanya nang apa. Gitu. Peci takoni, ya pecine sampean ditakoni. Ya peci takoni. Cidungnya sampean takoni. Dan berikutnya, kalau yang kedua, ini yang kedua. Yang kedua yang kemudian akan ditanya oleh Allah diantaranya ada al-bait, yang tidak ditanya oleh Allah, rumah yang hanya ditempati. Rumah yang hanya ditempati untuk melindungi dia dari hujan ataupun dari panas terik matahari. Rumah sing seperti itu berarti tidak ditanya oleh Allah. Maksud rumah di sini dicontohkan kalau dalam kitab tafsir kayak Umayyah Salman. Dulu kan pernah disinggung. Salman Al-Farisi itu rumah kalau dia berdiri maka kepalanya menyentuh atap. Kalau suatu saat dia tidur maka kepalanya menyentuh ya tembok sini, kakinya menyentuh gawangan pintu. Berarti rumahnya besar apa kecil? Umayyah sampean ditakoni. Jadi Umayyah sampean ditakoni. Umayyah sampean ditakoni. Dan jenengan disuruh untuk mempersiapkan jawabannya. Oleh karena itu Rasulullah kan bersabda, jangan engkau jadikan rumah-rumah sampean seperti kuburan. Karena Rasulullah ngomong, mulane aja tetekna Umayyah sampean itu seperti kuburan. La taj'alu buyutakum. Jangan kalian semuanya itu menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Rumahnya kayak kuburan maksudnya apa? Orang tahu ibadah, jarang untuk membaca Al-Quran, jarang kemudian untuk melakukan aktivitas amal soleh di dalamnya. Nek rumah kuburan terbawane, nek menurut kemudian masyarakat kita, nek belum kuburan peteng, anginnya gede, alang-alangnya ubah-ubah, hawanya mistik, serem. Kan ya, angker ya,
nek langkang nggo ibadah hawane serem. Maksudnya serem, esuk sing lanang ambis wedon wis padu balang-balangan mutu. Iki maksudnya jangan makin langkang ya. Maksudnya seperti itu. Jangan kemudian kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Mulane umai derek kita tetap ditakoni. Jadi sampean sing di rumah aja khawatir, ngesuk kok ditakoni nang Allah. Nah, sengaja sampean sing di rumah telu berarti lu ya apot daripada sing di rumah loro. Yang punya dua lebih berat dibandingkan yang punya rumah satu. Yang tidak punya rumah lebih ringan daripada yang kemudian punya rumah. Iya, mantap. Tapi nek dhewek kon midi sing endi? Midi sing di rumah apik apa sing rumah sing elek? Apik. Dhewek lho kayak gue modelnya. Itu seperti itu. Dan kalau yang ketiga yang tidak ditanya oleh Allah itu roti kering. Roti kering itu roti yang dijelaskan oleh Imam Madhabi. Imam Madhabi tatkala dia berangkat ngaji disangoni roti kering nang ibune. Kalau mau dimakan dia harus mencari sungai terlebih dahulu. Kayak nek dhewek kayak dipangan roti kering itu dia harus mencari sungai. Begitu kemudian ketemu sungai, rotinya itu diambil dicelup-celupkan. Baru kemudian digigit. Kalau suatu saat tidak dicelup-celupkan kepada air, maka kemudian roti itu susah untuk digigit karena atos. Nah, itu makanan yang seperti itu yang tidak ditanya oleh Allah. Berarti cilok ditakoni, soto ditakoni, bakso ditakoni. Jadi ya, semua apa saja yang kemudian kita konsumsi, kita makan hari ini, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan disuruh untuk mempersiapkan jawaban. Iya. Kopi ditakoni. Semuanya oke ya. Tapi kenapa? Ayo tetap ditakoni. Ditakoni. Ditanya. Pokoknya semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak gitu. Jadi semakin kita sering lapar di dalam kehidupan dunia ini, semakin ringan hisabnya. Semakin rekasa urip nang alam dunia, semakin